Sang Kuryang. Pada dahulu kala, bahwa Raja Sungging Purbangkara turun dari kayangan dan pergi berburu ke bumi. Di tengah hutan, sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun caring atau keladi hutan. Seekor babi hutan betina yang bernama Wayungyang yang tengah bertapa ingin menjadi manusia meminum air seni tadi. Wayungyang hamil dan melahirkan bayi cantik. Bayi cantik itu dibawa ke keraton oleh ayahnya dan diberi nama Dayang Sumbi. Banyak para raja yang ingin meminangnya, akan tetapi tak seorang pun diterima. Atas permintaan Dayang Sumbi mengasingkan diri di atas bukit dan ditemani oleh seorang anjing yang bernama Si Tumang. Ketika sedang asik bertenun, torak yang tengah digunakan bertenun kain terjatuh. Dayang Sumbi karena merasa malas, teroncar ucapan tanpa dipikir dulu. Dia berjanji siapapun yang mengambil torak tersebut bila berjenis kelamin laki-laki, maka akan dia jadikan suaminya. Tanpa disangka, ternyata Si Tumang yang mengambilkan torak tersebut dan diberikannya kepada Dayang Sumbi. Karena ucapannya tadi, akhirnya Dayang Sumbi menikahi Si Tumang dan memiliki seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Hiduplah Dayang Sumbi, Sang Kuryang, dan Si Tumang. Suatu hari ketika Sang Kuryang sedang berburu di dalam hutan, Sang Kuryang memerintahkan Si Tumang agar mengejar seekor babi hutan. Namun Si Tumang menolaknya karena babi hutan tersebut adalah Wayungyang. Seketika marahlah Sang Kuryang kepada Si Tumang dan membunuhnya. Hati dari Si Tumang dibawa dan diberikan kepada Dayang Sumbi untuk dimasak. Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa hati yang dimasak adalah hati dari Si Tumang, maka marahlah Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang serta-merta. Kepala Sang Kuryang dipukul dengan sendok yang terbuat dari tempurung kelapa, sehingga meninggalkan bekas luka. Lalu Dayang Sumbi memberitahu Sang Kuryang bahwa Si Tumang itu adalah ayahnya. Sang Kuryang pergi mengembara mengelilingi dunia. Setelah sekian lama berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah di arah barat lagi, dan tanpa sadar telah tiba kembali ke tempat Dayang Sumbi, tempat ibunya berada. Sang Kuryang tidak mengenal bahwa putri cantik yang ditemukan adalah Dayang Sumbi atau ibunya. Terjalinlah kisah kasih di antara keduanya. Pada suatu hari, ketika Sang Kuryang tidur di pangkuan Dayang Sumbi, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang, lalu mengatakan bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Walaupun demikian, Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahinya. Karena Sang Kuryang sangat keras kepala, maka Dayang Sumbi tidak bisa menolak, namun dengan dua persyaratan. Yang pertama, Dayang Sumbi ingin dibuatkan perahu yang sangat besar. Dan yang kedua adalah ingin dibuatkan telaga. Persyaratan tersebut harus selesai dalam waktu 1 malam dan Sang Kuryang menyanggupinya. Maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon yang sangat besar yang tumbuh dari arah timur. Tanggul atau pokok pohon tersebut berubah menjadi gunung Bukit Tanggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan menjadi gunung Burangrang. Dengan bantuan para guryang atau jin, bendungan pun hampir selesai dikerjakan. Dayang Sumbi pun sangat khawatir dan memohon kepada para dewa agar maksud Sang Kuryang tidak terwujud. Dayang Sumbi menebarkan irisan burangrang, kain putih hasil tenunannya. Ketika itu pula fajar pun mereka di ufuk timur. Sang Kuryang menjadi gusar karena mengetahui bahwa tidak bisa menyelesaikan permintaan dari Dayang Sumbi. Di puncak kemarahannya, bendungan yang berada di Sangyang Tikoro dijebolnya. Perahu yang dikerjakannya dengan susah payah ditendangnya ke arah utara dan berubah wujud menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Dan tugas dari video saya Vanessa Aurelia Halim dari kelas 12 IPS 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan perbaikan ucapan. Terima kasih. Salam sejahtera dari saya, Namo Buddhaya.